sekali. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Lalu kalau di TikTok tuh ada satu orang yang menyanyi dengan wajah yang ceria, wajah yang mimik yang bagus ya. Kiri kanan, ya gitu ya, pasti tahu nih yang anak-anak muda tahu. Kulihat saja, ya gitu-gitulah. Banyak pohon cemara. Maka dari lagu ini saya kira saya terjemput dengan sebuah renungan dan pengalaman ketika saya naik gunung. Dan mungkin saudara-saudara pernah juga ke alam atau naik gunung, hiking, gunung apapun itu, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dimanapun. Pasti kita punya paling tidak pengetahuan atau cerita tentang naik gunung. Saudari-saudaraku, kiranya ada 4 hal yang bisa kita perhatikan kalau kita mau naik gunung. Yang pertama, ketika mau naik gunung, mempersiapkan perlengkapan yang layak, yang proper. Perlengkapan misalkan apa? Tenda, lalu ransel. Nggak mungkin naik gunung nggak pakai ransel. Carrier ya, tas yang besar. Masa cuma bawa tas tentengan di tangan gini? Sulit. Bisa tapi sulit. Nggak layak. Lalu sepatunya, lalu celananya, jas hujan dan lain sebagainya. Perlengkapan yang layak. Lalu yang harus diperhatikan kedua lagi adalah bekal yang cukup. Saya katakan bekal yang cukup. Karena kalau kurang, bingung. Bisa dari alam, tapi kita nggak tahu mana yang beracun, mana yang bisa dimakan. Kalau kebanyakan bawa bekal, keberatan tasnya dan akhirnya mubazir. Harus diperhitungkan, oh makan berapa kali, perjalanan berapa hari, lalu kita masak begini, makan gini. Maka harus disiapkan bekal yang cukup. Lalu yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum mendaki gunung biasanya pelajari dulu rutenya, jalurnya. Setahu saya Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat itu paling tidak ada 2 jalur. Berangkat dari Cibodas, ya, Cipanas itu Cibodas, atau berangkat dari jalur yang sebaliknya, berangkat dari Gunung Salak itu Sukabumi, dari Lido. Ya, paling tidak sudah ada 2 jalur. Maka dipelajari, oh jalur ini kalau untuk pemula it's good, gampang, mudah. Tapi kalau untuk yang expert mungkin lewat jalur ini lebih bisa. Oh kalau yang ini sulit. Maka dipelajari dulu jalurnya, rutenya. Ada perlengkapan yang proper, yang layak, bekal yang cukup, jalur rute yang dipilih. Lalu yang keempat, paling tidak ketika mau mendaki gunung kita memberitahukan orang lain. Kalau sendiri pun harus memberitahukan rangernya, penunggu pos-posnya itu. Supaya apa? Supaya kalau tersesat bisa ditemukan. Bisa hiking sendiri, naik gunung sendiri bisa, tetapi biasanya banyak tantangan yang lebih besar. Lalu apa yang terjadi biasanya? Kalau naik gunung minimal 2-3 orang atau 4-5 orang. Ketika bawa satu tenda itu cukup untuk 5 orang. Maka biasanya beregu, berkelompok. 4-5 itu it's good kalau untuk naik gunung. Maka ada perlengkapan yang oke, bekal yang cukup, rute yang dipilih, lalu bersama dengan teman yang lain bersama-sama. Apa hubungannya dengan bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini, terutama dalam bacaan Injil? Dikatakan pada awal bacaan Injil tadi, sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Naik ke atas gunung untuk berdoa. Buat apa naik ke atas gunung untuk berdoa? Karena dalam tradisi perjanjian lama, gunung itu mempunyai makna historis yang luar biasa. Saudari-saudara, kenapa 2 orang tokoh yang muncul bersama Yesus itu Musa dan Elia? Padahal banyak tokoh lain dalam kitab suci. Tetapi kenapa Musa dan Elia? Karena Musa, kita ingat ceritanya, menerima 10 perintah Allah di Gunung Tabor.
ketika dia melihat semak yang bernyala. Elia juga punya pengalaman yang sama, merasakan kehadiran Tuhan melalui angin sepoi-sepoi, ya, tidak kelihatan tapi dirasakan. Itulah kehadiran Allah di atas gunung. Maka Yesus juga naik ke atas gunung untuk berdoa, berjumpa dengan Allah. Kadang-kala kita juga begitu kan, retret di atas gunung, ya, mencari kesegaran, mau meditasi di atas gunung. Kalau anak zaman sekarang bilangnya healing, ya, padahal nggak healing juga. Ke atas gunung, naik gunung, ke alam dan lain sebagainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah yang kita jalani sudah 2 minggu ini menjadi momen, menjadi peristiwa, menjadi saat di mana kita sedang naik gunung nih pelan-pelan untuk sampai pada gunung kemuliaan nanti pada saat Paskah, keselamatan Allah, kebangkitan Yesus. Ini kita lagi jalan nih pelan-pelan. 40 hari dengan pantang dan puasa, dengan APP, dengan pendalaman iman. Kita lagi jalan pelan-pelan. Maka saudari-saudaraku, dari 4 hal yang bisa diperhatikan tadi, kiranya dalam perjalanan Paskah kita, dalam perjalanan naik gunung kita ini, kita juga mau memperhatikan 4 hal ini dalam berdoa, dalam usaha kita untuk mencapai gunung kemuliaan. Yang pertama, peralatan yang layak. Bapak Ibu pasti di rumah punya salib, punya kitab suci, punya rosario mungkin lebih dari 1, salibnya juga lebih dari 1. Ada gambar-gambar rohani, gambar Santo Santa, patung Bunda Maria, patung keluarga kudus, patung siapa lagi, Santo Santa pelindung, dan lain sebagainya. Itu menjadi perlengkapan yang layak untuk membantu kita berdoa mendaki gunung kemuliaan. Yang kedua, bekal yang cukup. Apa bekal yang cukup? Soal keyakinan iman kita, pengetahuan iman kita tentang sakramen, tentang pengampunan dosa, renungan-renungan yang kita dengarkan atau kita baca, surat atau seruan-seruan Paus Fransiskus, Bapak Uskup. Paus Fransiskus kemarin minggu lalu baru mengeluarkan sebuah renungan tentang perdamaian dunia. Saya kira itu bagus, supaya menjadi perspektif bekal kita dalam melihat dunia ini dari sudut pandang iman Kristiani. Maka itu bekal yang cukup. Sudahkah kita membekali diri kita? Ada pendalaman iman, ada pertemuan APP, pendalaman kitab suci. Itu semua digunakan sebagai bekal supaya kita nggak kekurangan makanan, nggak kelaparan, dan kuat, ada energinya, punya keyakinan untuk nanti daki gunung kemuliaan. Yang ketiga, tadi ada rute, jalur yang banyak yang bisa dipilih. Maka dalam mendaki gunung kemuliaan ini juga banyak yang bisa dipilih. Ada yang senang ikut devosi, ada yang senang rosario sehari bisa 5 kali, ada yang senang misa harian, ada yang melalui jalur karismatik, ada yang melalui jalur Legio Maria, ada yang melalui jalur pelayanan macam-macam di gereja. Maka kita pilih jalurnya, berbeda-beda tujuannya sama, gunung kemuliaan. Sudahkah kita pelajari rute dan masuk ke jalur itu? Yang keempat, paling tidak ini alasan yang menguatkan kenapa kita datang ke gereja. Berdoa sendiri bisa. Ya, di rumah misa online kadang sekeluarga aja di kamar masing-masing gitu ya. Bisa, tetap sah, tetap diterima doanya sama Tuhan. Tetapi godaannya lebih kuat. Mudah tersesat. Itulah kenapa kita datang ke gereja, berdoa bersama-sama. Mendaki gunung kemuliaan bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga kalau ada yang tersesat, kalau ada yang loyo,
Kalau ada yang merasa mulai capek, aduh capek ini, ada yang menolong. Ayo, ada yang menyemangati, ayo kita bersama-sama. Ada yang bawain tasnya, naik lagi. Sehingga sampai di puncak gunung kemuliaan itu. Saudari-saudaraku terkasih, kiranya itulah yang menjadi persiapan-persiapan kita, yang menjadi perhatian-perhatian kita selama masa Prapaskah ini, mendaki gunung kemuliaan. Lalu pertanyaannya, Romo, ngapain sih harus mendaki gunung kemuliaan? Ngapain sih susah-susah mesti siapin berbagai macam hal? Udah gini-gini aja, santai, nggak usah naik gunung ya. Di bawah aja udah saya hidup oke kok, saya hidup enak ya. Nggak usah susah-susah naik gunung. Saudari-saudaraku, kalau Anda yang sudah pernah naik gunung, ketika sampai di puncak ada kebahagiaan, ada damai yang nggak terbayarkan. Maka kenapa kita susah-susah mendaki gunung kemuliaan? Karena melihat kemuliaan Tuhan. Kalau dalam bacaan kedua dikatakan, kita diubah menjadi seperti Kristus. Yesus juga mengalami perubahan toh ketika di puncak gunung. Mukanya, rupanya berubah dan pakaiannya putih bersinar-sinar. Saudari-saudara, banyak tantangan, ada godaan untuk kita udah nggak usah naik gunung, nggak usah susah-susah. Tapi kita diajak oleh Yesus sendiri. Yesus saja mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung. Kita juga diajak untuk apa? Untuk mengubah dan menguatkan hidup kita. Ada kedamaian, keindahan yang tak terbayangkan, yang tak terbayarkan. Kalau kita sampai pada suatu saat nanti di gunung kemuliaan bersama dengan Yesus. Masa ini menjadi masa untuk kita menapaki selangkah demi selangkah. Kalau nggak mulai selangkah demi selangkah, apa jadinya? Ya udah kita diem aja, nggak berkembang dalam hidup iman ini. Kita hening sejenak, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang kita terima dan senantiasa mau berjuang selangkah demi selangkah. Maju, istirahat, mungkin mundur lagi, tapi tetap menuju gunung kemuliaan Tuhan. Kita tanggapi sabda Allah dengan